Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, tanpa kasih karunia Tuhan, hidup kita tidak berarti. Tanpa kasih karunia Tuhan, hidup kita tiada gunanya. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, dan tanpa kasih karunia Tuhan kita akan binasa. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, dan kita butuh kasih karunia Tuhan. Ada orang-orang yang berpikir bahwa mereka bisa tanpa kasih karunia Tuhan. Dan dengan pikiran yang seperti itu, dan mereka masih diberi kesempatan, itu pun sebenarnya kasih karunia Tuhan. Karena sebenarnya dalam hitungan detik, segala sesuatu bisa binasa, bisa sirna dengan seketika. Jadi kalau ada manusia berpikir bahwa dia mampu tanpa kasih karunia Tuhan, karena Tuhan masih mengasihi dialah, maka Tuhan masih memberi kesempatan. Itu artinya saudara bahwa di dalam kehidupan ini seharusnya kita menyadari bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan. Setiap manusia, siapapun dia, orang besar, orang kecil, semuanya, para pejabat, rakyat biasa, semuanya butuh kasih karunia Tuhan. Hari ini saya dan saudara yang sedang mendengarkan video ini, setiap kita juga butuh kasih karunia Tuhan. Dan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, bagaimana supaya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan. Biar di sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kita, kita dilingkupi, kita dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara siapkan hati dan pikiran saudara, rindukan kasih karunia Tuhan memenuhi setiap kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif supaya firman Tuhan benar-benar memberkati setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan di pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6 mulai ayat 8 sampai ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada waktu itu bumi telah penuh oleh kejahatan manusia. Manusia melakukan apa yang jahat semata-mata di mata Tuhan. Manusia melakukan kekerasan di hadapan Tuhan, sehingga itu mendukakan hati Tuhan. Dan waktu itu, saudara, Tuhan mengambil keputusan oleh karena kebobrokan manusia, oleh karena kejahatan manusia. Akhirnya Tuhan mengambil keputusan bahwa Dia akan membinasakan semua yang hidup di bawah kolong langit. Pada akhirnya, saudara, dunia ini juga akan dibinasakan oleh Tuhan. Karena dunia semakin jahat dan semakin jahat. Itu sebabnya telah dinubuatkan bahwa pada akhirnya kiamat akan terjadi. Pada akhirnya kebinasaan akan dilaksanakan oleh Allah di bumi ini. Dan pada waktu di zaman Nuh, saudara, ketika manusia semua semakin jahat, dan kemudian Tuhan hendak membinasakan semua yang hidup di muka bumi, firman Allah mencatat, saudara, bahwa di ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saat Tuhan hendak membinasakan dan menghancurkan semua yang hidup, ada satu orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan ketika dia mengalami kasih karunia di mata Tuhan, akhirnya keluarganya, yaitu istrinya, ketiga anaknya, dan istri dari anak-anaknya, semuanya mengalami kasih karunia Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama, saudara. Bagaimana sehingga Nuh mengalami kasih karunia Tuhan, sehingga setiap kita yang hidup di akhir zaman ini juga, saudara, biarlah kita aplikasikan, terapkan apa yang dihidupi oleh Nuh, untuk kita juga mengalami kasih karunia Tuhan di dalam konteks kehidupan kita masing-masing, saudara. Tidak bisa tidak, dunia ini akan mengalami kehancuran. Tidak bisa tidak, dunia ini akan dibinasakan oleh Tuhan. Bahkan para ilmuwan pun sepakat, saudara, bahwa dunia ini satu saat akan binasa. Dan itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan.
Dan biarlah setiap kita yang hidup di akhir zaman ini, setiap kita juga mendapat kasih karunia. Jika kita masih hidup pada zaman akhir ketika kiamat terjadi, biarlah di sana kita mendapat kasih karunia. Jika kita telah menghadap Tuhan sebelum itu terjadi, biarlah kita juga mendapat kasih karunia selama kita hidup di dunia ini. Artinya apa, saudara? Setiap orang yang hidup di segala zaman harus mengalami kasih karunia Tuhan, butuh kasih karunia Tuhan. Dan saat ini saya mau menegaskan bahwa setiap saudara butuh kasih karunia Tuhan. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, saudara butuh kasih karunia Tuhan. Biarlah saat ini kita merindukan kasih karunia Tuhan seperti yang dialami oleh Nuh. Di antara orang-orang yang hidup di bumi yang dihancurkan dan dibinasakan oleh Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia. Biarlah setiap kita juga, di mana dunia dan orang-orang yang ada di dalamnya satu saat akan mengalami kebinasaan, bahkan orang-orang yang sudah meninggal dan belum meninggal pada saat itu, semuanya akan menghadapi pengadilan, takhta pengadilan Tuhan. Biarlah dalam hal itu setiap kita mengalami kasih karunia Tuhan. Dan saat ini saudara, yang menjadi pertanyaannya, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah, bagaimana Nuh mengalami kasih karunia Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menerapkan? Prinsip-prinsip apa yang perlu diterapkan untuk kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan? Dikatakan di ayat 9, saudara, setelah di ayat 8 dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka dijelaskan di ayat 9 bagaimana kisah hidup Nuh, riwayat hidup Nuh. Ada 3 hal yang saya ingin kita belajar. Cara hidup Nuh yang merupakan alasan dia mengalami kasih karunia Tuhan. Kita lihat bersama di ayat 9, saudara. Inilah riwayat Nuh. Jadi mulai ayat 9 itu diceritakan riwayat hidup Nuh sehingga dia mengalami kasih karunia Tuhan. Yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Alasan pertama sehingga Nuh mengalami kasih karunia Tuhan, saudara, karena Nuh ini hidup benar di antara orang sezamannya. Nuh memilih untuk hidup berbeda. Nuh memilih untuk hidup benar. Sekalipun pada waktu itu orang-orang yang hidup sezamannya semuanya hidup dalam kejahatan, semuanya hidup dalam kebejatan, semuanya hidup dalam dosa. Tetapi sekalipun di sekelilingnya semua orang hidup dalam dosa dan kejahatan di mata Tuhan, tetapi Nuh memilih cara hidup yang berbeda dari orang-orang sezamannya. Dia memilih untuk hidup benar, dan dia ajar istrinya, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya, artinya mereka sekeluarga, dibimbing dan dipimpin oleh Nuh untuk hidup dalam kebenaran, sehingga Nuh mendapat kasih karunia dan semua keluarganya juga mengalami kasih karunia Tuhan. Saya percaya, saudara, pada waktu itu tidak gampang Nuh memilih cara hidup yang demikian. Saya percaya pada waktu itu ada tantangan yang besar bagi Nuh dan keluarganya untuk memilih cara hidup yang berbeda, untuk memilih cara hidup yang benar di tengah-tengah kejahatan merajalela. Tetapi Nuh mempertahankan, Nuh berjuang untuk hidup dalam kebenaran di tengah-tengah manusia yang semakin jahat dan semakin bejat. Dan saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan, mari kita hidup benar, sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Sekalipun mungkin saat ini lingkungan saudara, kejahatan itu seperti sesuatu yang lumrah. Sekalipun mungkin saat ini di tengah keluarga saudara, kejahatan itu mungkin dianggap lumrah. Sekalipun saat ini di tengah-tengah lingkungan tempat saudara bekerja, kejahatan itu, budaya korupsi, budaya tipu menipu, budaya kejahatan itu mengambil untung di atas penderitaan orang lain, itu dianggap lumrah, saudara. Saudara yang tahu kebenaran harus memilih untuk hidup benar.
Saudara yang memahami kebenaran harus memilih cara hidup yang berbeda. Saudara harus hidup benar, mempertahankan hidup saudara benar, sekalipun orang-orang yang hidup di zaman saudara hidup dalam kejahatan. Hiduplah dalam kebenaran saudara. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan saudara. Jangan ikut-ikutan sekalipun orang berbuat jahat. Jangan ikut-ikutan sekalipun mungkin orang berkata itu lumrah, itu umum dilakukan di zaman sekarang ini. Tapi kalau saudara tahu itu kejahatan, kalau saudara tahu itu dosa, jangan dilakukan saudara. Jangan ikut-ikutan. Tetap pertahankan saudara hidup benar. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Saya tidak tahu saudara, apa konteks kehidupan saudara. Saudara hidup di lingkungan seperti apa. Tetapi mungkin saat ini, apapun dan bagaimanapun lingkungan kehidupan kita, mari kita mulai duduk dan merenung saudara. Apakah kita sedang hidup dalam kebenaran? Ataukah kita hidup ikut-ikutan dengan cara hidup lingkungan kita? Dalam konteks apapun kita hidup. Kalau saat ini saudara rindu kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, pilih cara hidup seperti Nuh. Hidup dengan cara berbeda, tidak ikut-ikutan. Sekalipun dunia semakin jahat, dia tetap hidup benar. Dia ajar istrinya, dia ajar anak-anaknya. Mereka semua hidup dalam kebenaran, sehingga Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia. Yang pertama, kita harus hidup benar untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua saudara, masih ayat 9 dikatakan di sana. Inilah riwayat Nuh. Pertama, bahwa Nuh itu hidup benar. Dan yang kedua, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua, cara hidup, riwayat hidup, perjalanan hidup yang dijalani oleh Nuh adalah dia hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup intim dengan Allah. Dia hidup dekat dengan Allah. Dia jalani hari-harinya dengan bergaul dengan Allah. Dia jalani hari-harinya dengan intim dan dekat dengan Tuhan. Sekalipun orang-orang semakin jauh dari Tuhan, orang-orang menikmati jalan hidup dalam dosa, sehingga mereka semakin bejat dan semakin jauh dari Tuhan. Tetapi Nuh, dia pilih hari-harinya untuk bergaul dengan Tuhan. Dia pilih hari-harinya untuk dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, saat Tuhan mau membinasakan dunia, Tuhan berkata, Nuh, engkau akan dibedakan, engkau akan mendapatkan kasih karunia. Saat ini saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan, maka setiap kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Saat ini mari kita koreksi hidup kita saudara, sedekat apa kita dengan Tuhan. Jangan-jangan saat ini saudara merasa dan mengalami satu kondisi di mana saudara merasa saudara jauh dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saudara, ada seorang ibu yang mau konseling. Dan pada waktu itu saat dia konseling, dia berkata bahwa dia mengalami masalah keluarga yang berat. Dan kemudian saya berkata, wajar kalian mengalami masalah yang berat, karena kalian jauh dari Tuhan. Dan waktu itu dia berkata, iya Pak Pendeta, kami sangat jauh dari Tuhan sekarang. Saudara, dari dulu saya seringkali menangani masalah keluarga ini. Kalau mereka punya masalah keluarga, saya konseling, saya tengahi, sehingga setiap kali masalah ada, masalah itu terselesaikan, masalah itu terselesaikan dan terselesaikan. Kali ini ketika dia datang dan ketika dia minta untuk konseling saudara, saya langsung ke topiknya, saya langsung ke sumber masalahnya, yaitu mereka jauh dari Tuhan. Sehingga saya langsung tegas. Saya berkata, sudah waktunya kalian dewasa dalam Tuhan. Sudah waktunya kalian dekat dengan Tuhan, supaya kalian bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri. Kalian tidak akan pernah dewasa kalau ada masalah aku yang selesaikan, ada masalah aku yang selesaikan. Sudah waktunya kalian bisa mandiri dan menyelesaikan masalah sendiri.
Dan saya menegaskan bahwa kalian bermasalah sekarang karena kalian jauh dari Tuhan. Dan akhirnya mereka berkata, iya Pak Pendeta, kami sedang jauh dan jauh sekali dari Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara jauh dari Tuhan, saudara sedang cari masalah. Saudara ingat anak bungsu itu begitu nyaman, begitu tentram, begitu damai di rumah bapaknya. Tetapi kemudian dia mulai berangan-angan saudara. Dan dia mau menjalani angan-angannya. Sehingga dia, singkat cerita, pergi dari rumah bapa dengan harta yang dia bawa. Dan kemudian mulai berpoya-poya. Endingnya apa? Sengsara dan sangat melarat. Dan akhirnya dia sadar kembali dan dia mulai pulang ke rumah bapa. Artinya apa saudara? Dekat dengan Allah itu begitu damai, tentram dan indah. Begitu jauh dari Tuhan, kehancuran yang sedang menanti. Itu sebabnya kalau saat ini saudara merasa jauh dari Tuhan, segera dekatkan diri saudara kepada Tuhan, supaya saudara mengalami keintiman dengan Tuhan dan saudara mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Mendekatlah kepada Tuhan. Sekali lagi, mendekatlah kepada Tuhan. Hiduplah dekat dan intim dengan Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga yang menjadi penyebab sehingga Nuh mendapatkan dan mengalami kasih karunia Allah, itu ada di ayat 22, di mana di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Hal ketiga yang bisa kita belajar dari Nuh ini adalah bahwa Nuh itu hidup berdasarkan perintah Tuhan. Di mana pada waktu itu Tuhan berfirman supaya Nuh membuat bahtera, ukurannya ditentukan semua saudara, dan kayunya harus terbuat dari kayu yang sudah ditentukan. Ukuran bahtera itu begitu besar saudara. Artinya waktu itu akan sangat berat dan akan sangat sulit untuk menyelesaikan apa yang diperintahkan Tuhan, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pasti tentu saja waktu itu sangat berat saudara, dengan peralatan yang terbatas dan dengan bekerja hanya dia dan anak-anaknya. Tetapi Nuh, firman Allah mencatat, Nuh melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan sampai detail terkecil. Semua yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan oleh Nuh tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Artinya apa saudara? Nuh ini hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini saudara rindu kasih karunia Tuhan, hidupilah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan mengalami saudara dilimpahi kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur di pagi hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan, di mana untuk mengalami kasih karunia Tuhan kita harus belajar untuk hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup bergaul dan intim dengan Tuhan, dan kita harus melakukan apa yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Alami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara. Hiduplah benar, hiduplah intim dan dekat dengan Tuhan. Hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Apa yang saudara tahu firman Tuhan yang harus saudara terapkan, harus saudara lakukan, lakukan itu. Maka kasih karunia-Nya akan dinyatakan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Namun sebelumnya sekali lagi saya menegaskan, mari terapkan prinsip firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Alami kasih karunia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon
supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup
memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini, sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan
dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.